perkenalkan nama saya Syaiful Umar. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Raden Ahmad Malang. Nah, di sini saya akan bersosialisasi kepada salah satu masyarakat, dan kebetulan sekali beliaunya ini juga ketua RT di sini. Nah, baik, langsung saja kita akan pergi ke rumah beliau. Baik teman-teman, saya di sini sudah ada di salah satu rumah warga di desa saya dengan Bapak siapa Pak? Pak Swadi. Pak Swadi ini sekaligus ketua RT di desa sini ya. Jadi Bapak sendiri itu sudah tahu Pak belum pajak itu seperti apa? Pengetahuan saya itu ya bangunan rumah, ladang tanah, itu terus pabrik. Ketahuan saya yang wajib membayar pajak. Betul Pak. Jadi kayak bangunan itu emang harus bayar pajak ya, tanah seperti itu ya. Jadi untuk pengertiannya sendiri itu Pak, jadi pajak itu adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau seseorang atau badan hukumnya seperti pabrik tadi itu Pak, kepada negara seperti itu berdasarkan undang-undang. Nah, jadi emang wajib pajak itu Pak ya. Nah, pajak itu digunakan untuk apa itu loh oleh pemerintah. Nah, jadi pajak di sini itu Pak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur kayak jalan seperti itu Pak, penyediaan layanan kesehatan seperti kalau di desa sini tuh kayak BPJS seperti itu Pak. Terus ada pendidikan seperti kayak program ya, siswa yang ada bantuan dana sekolah seperti itu Pak. Terus dan program sosial lainnya Pak. Nah, pajak di sini tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada yang membayar pajak Pak, tapi manfaatnya itu bisa kita rasakan di suatu saat nanti seperti itu Pak. Jadi kita membayar pajak hari ini, tapi manfaatnya itu ya untuk kita di masa depan seperti itu. Jadi mengenai pajak Pak itu sekarang ada NPWP. Nah, jadi NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Bapak di sini sudah punya NPWP atau belum? Udah punya. Nggak punya Pak. Nah, jadi NPWP itu sifatnya wajib Pak ya. Nah, NPWP itu apa sih? Jadi NPWP itu adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seseorang yang wajib pajak, baik itu individu, artinya perseorangan ataupun badan hukum seperti pabrik seperti itu Pak. Nah, itu digunakan sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Pak. Jadi NPWP itu kayak seperti kartu itu Pak. Kartu kalau di rekening itu kayak ATM-nya seperti itu. Nah, jadi kalau dibaca itu NPWP namanya seperti itu Pak. Nah, NPWP di sini digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi perpajakan Pak, seperti pelaporan pajak, terus pembayaran seperti itu. Jadi bisa sekarang itu kayak pelaporan pembayarannya itu harus pakai kartu NPWP ini Pak. Kalau udah punya. Nah, kalau nggak punya itu makanya harus daftar Pak. Jadi pentingnya memiliki NPWP itu apa? Kok penting banget, penting sekali itu kenapa? Jadi yang pertama itu kepatuhan hukum Pak. Jadi sekarang itu NPWP itu memang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, Jadi tiap orang itu harus punya. jadi setiap orang ini ada kriterianya Pak. Jadi setiap orang yang sudah berpenghasilan, nah itu sudah wajib memiliki NPWP, artinya sudah wajib membayar pajak. Kalau seperti Bapak punya anak
memiliki NPWP. Nah, seperti itu Pak. Yang kedua itu untuk kemudahan administrasi. Nah, jadi proses NPWP itu memudahkan administrasi perpajakan Pak. Seperti kalau kita ingin membuka rekening atau mengurus BPJS mungkin, nah itu sekarang itu wajib punya NPWP. Nah, seperti itu. Kalau tidak punya NPWP itu ada konsekuensinya. Yang pertama itu ada sanksi administrasi. Jadi dikenakan sanksi berupa denda atau bunga atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Nah, yang kedua ada keterbatasan akses layanan publik. Jadi kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi seperti pembuatan paspor atau pengajuan kredit di bank, kayak bisa meminjam uang Pak. Biasanya juga kalau ingin mengurus BPJS itu dipersulit. Nah, kalau tidak punya NPWP. Nah, kalau mau daftar lu daftar ke mana? Apakah ke kelurahan atau ke kecamatan? Nanti bisa dijelaskan. Ya, jadi untuk pendaftarannya itu ada dua metode Pak. Yang pertama itu bisa langsung ke kantor perpajakannya langsung. Nah, kalau yang kedua itu bisa melalui online Pak. Nah, kalau kayak kita kan di pedesaan ya, mungkin jauh dari kantor ya. Nah, itu mungkin pakai daftar secara online itu lebih efisien Pak. Jadi untuk pendaftarannya sendiri itu kalau melalui online itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pak. Seperti yang pertama itu ada KTP, yang kedua itu kayak alamat tinggalnya itu sesuai dengan domisilinya sekarang. Artinya alamatnya di KTP itu sesuai sama alamat kita tinggal sekarang. Seperti itu Pak. Yang kedua itu ada email aktif. Jadi emailnya ini ya buat nanti kita menerima notifikasi mungkin seperti itu Pak. Jadi harus punya email aktif. Nah, kalau tidak punya semuanya itu gimana? Ya Pak, pasti ada Pak. Kalau seperti email itu mungkin bisa dibantu sama putranya itu pasti tahu email. Nah, jadi harus punya email untuk pendaftarannya dan juga dokumen pendukung itu harus ada seperti KK atau dokumen lainnya. Nah, kalau buat NPWP ini apakah kayak misalnya ada perpanjangannya atau kita nanti buat lagi seperti itu atau bagaimana, itu enggak Pak. Jadi NPWP itu bersifat selamanya. Jadi kalau kita buat Jadi satu kali daftar seterusnya ada. ya, jadi NPWP itu sifatnya itu selamanya seperti itu Pak. Jadi kita buat sekali ya udah, itu buat sampai kapanpun Hidup. sampai seumur hidup. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu.